Sudah waktunya kamu untuk bertindak secara hukum. Soal nanti apakah dicabut lagi itu hal lain. Sebutkan Dia tuh orangnya. kayak belaga-belaga buta matanya, tahu nggak? Nggak buta. Nggak ada, mataku memang nggak buta. Matamu yang buta. Minta maaf karena saya di toko kurang menyapa pelayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya mau tanggapin video ini ya teman-teman, karena banyak banget yang nge-tag saya untuk merespon viralnya video mbak-mbak yang kerja di minimarket ini ditegur oleh atasannya karena dia nggak menyapa dengan ramah pelanggan yang masuk. Yo, Mang Santuy People. Welcome back again bersama Nyonya dan Mama. Dua Topi Mangkok in Here. here, always in here. Always in here. Remind dulu Nyo. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung, buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling, dan juga jangan lupa follow Instagram dan Facebook Radio Santuy, linknya ada di deskripsi. Udah setengah jam lebih. Iya. Kenapa Mamang sedih? Karena ini tag kedua. Yes. Udah video terakhir udah mau beres. Tinggal super thanks ngejepret mati lampu. Anjir, tolonglah. Ini ada berarti ada waktunya kita nabung buat beli UPS ya. Iya. Biar kalau ngejepret minimal bisa di save dulu baru Nanti lanjut lagi. Iya, lanjut lagi recordnya. Masalahnya udah tinggal video terakhir udah mau habis. Tolonglah Santuy People. Masalahnya ini nggak bisa kayak ini ya, Mang. Nggak bisa kayak kamera handphone yang mati terus kesimpan gitu. Iya, Nggak ini bisa. nggak kesimpen. Kesimpan cuman kayak Nggak bisa apa? diapa-apain, nggak bisa di play, nggak bisa apa-apain, nggak bisa Iya. diedit gitulah ya. begitulah. Udah. Ya Nyo. Ya. Pokoknya today kita akan react epic comeback dari Bang Hotman dan Norma ya, Yes. mengenai respon mereka terhadap kewadidawan Roji kemarin ya, Ya. beserta apa namanya, pengacaranya beserta mamahnya gitu. Dan juga ada juga yang lagi hot banget nih di apa namanya, di sosmed soal Nikita Mirzani yang sama Bunda Korla Iya. berantem di live. Wow. Nanti kita lihat. Dan juga ada yang perlu kita angkat nih, karena menurut Mamang ini bangsat banget nih, entah supervisor atau manajernya ya. Ada karyawan Alfa yang katanya mau dipecat gara-gara nggak ucap salam. Terus bahasa ngomongnya tuh tangil banget tuh, yang jadi permasalahan ngapain direkam gitu. Iya. Ngapain direkam? Omelin mah omelin aja, oke salah kerja, oke ngapain rekam terus lu upload gitu. Iya. Tapi ya bagusnya ada Bang John LBF yang hadir, yang katanya ya udah nggak usah takut dipecat, mending sini kerja sama gua, nggak akan ada kayak gitu mungkin ya. Sekarang kita langsung aja yang pertama, ada apa ya, kunci mungkin ya, kunci dari Hotman Paris yang bisa memenangkan kasus ini kalau misalkan Norma mau ngelapor gitu, ataupun menggugurkan pelaporannya terhadap Norma ya, laporan ini Roji dan mertua tercinta. Yes. Ceki Pipa, meluncur Nyo. Cus. Ini dia seperti biasa dari brother of the supplier of the distributor konten of the soda kering people. Soda ya. kering. Ini ya. Ada caption, ada 2 pertanyaan kunci dari Bang Hotman Paris. Kayak mana sih Ceki people? Play. Bang Hotman, Ya, katanya dihubungkannya dengan UU ITE seperti itu. ya. Bagaimana reaksi Bang Hotman Oke, ketika dihadiri? menurut Undang-Undang ITE yang ada peraturan pelaksanaannya SK bersama Kapolri, Jaksa Agung dan Menteri Kominfo, apabila yang diberitakan itu benar, Ya. itu bukan pencemaran nama baik. Kalau benar. Kalau ya. benar. Makanya sekarang apakah benar atau tidak? Nah. Masih kita sama-sama bertanya. Ada 2 pertanyaan kunci. Benar nggak warga desa atau apa sih? Warga kampung pernah mengintip dari lubang angin ketika dua orang itu mertua sama itu lagi, apa yang dilihat dari lubang angin? Katanya waktu itu pas dilihat tuh 2 orang itu, ibuku sama mantan suamiku lagi nggak pakai baju. Itu sebelum yang Sebelum penggerebekan ya? Iya, Itu yang dilihat. iya, Oke, kemudian Dua-duanya nggak pakai baju. iya. lagi ngapain itu ya? Gerah. Gerak. Woi, ini acara TV, woi. Panik kali ya. Kemudian benar nggak ada penggerebekan oleh warga kampung? Betul. Itu berapa hari sesudah diintip dari lubang angin? Kurang lebih 1 bulan Pak setelah Hah, 1 ngintip dari bulan? lubang angin. Di hari itu ada pengintipan. Sebulan kemudian karena katanya tiba-tiba ada yang masuk ke rumah itu, ibu ya yang datang itu ibu kan ya. Akhirnya pernah curiga ya, Iya. digerebek ternyata dalam kondisi di Nggak kamar berbusana. satu di kamar mandi, Iya. tapi nggak pakai baju gitu. Itu yang dijadikan dasar akhirnya heboh. Iya. Tapi ya itu
katanya mereka tidak mengakui karena tidak terbukti secara langsung terjadi neng-neng-nong-nong. Ya tapi kalau sudah buka-bukaan itu ngapain? Masa main sepak bola buka-bukaan? Bola. Sepak lato mungkin yo, laktonya di tuk diginin doang kali ya latonya, tolonglah ya. Tapi itu 2 pertanyaan kunci yo yang kalau misalkan ada jawabannya, ada buktinya, itu bisa menggugurkan 2 pelaporan sekaligus. Yang pertama adalah laporan norma mencemarkan nama baik, karena tadi Bang Hotman bilang kalau memang faktanya ada itu bukan mencemarkan nama baik gitu. Dan yang kedua adalah menggugurkan pelaporan dari pengacaranya, ibunya Norma yang katanya mau ngelaporin siapa namanya? Yang ngegerbek. Yes, pemuda-pemuda yang ngegerbek katanya masuk rumah tanpa izin. Ya. Lah kan ini penggerbekan gitu kan. Ini namanya gerbek masa setelah izin udah dulu? sebulan dipantau gitu kan, masih sebulan. Ya itulah, tolonglah ya. Sekarang kita langsung ke next ya Nyo. Next. Nyo. Ya. Kemarin sempat simpang siur soal 500 juta atau 50 juta nih. Roji bilang nggak ada 500 juta tapi 500 juta buat pemerasan segala macem lah. Bingung lah Roji. Ya. Ini ada penjelasan Norma soal meminta uang 500 juta. Yes. Ceki people. Play. Kemudian ada artikel ini Bang, maaf. Nih kita lihat dulu. Roji mengaku diminta uang 500 juta oleh Norma Risma. Apakah betul? Norma? Pada saat itu kan setelah 1 hari penggerebekan itu kan ibunya datang ke rumah aku gitu kan. Ibunya tuh maaf. Ibunya Ibunya si laki. Iya. Berarti mertua kamu. Terus bilang udah jangan panjang-panjang katanya gitu kan. Damai aja itu mah katanya orang sirik katanya gitu. Tapi aku masih diem kan, aku masih di kamar. Itu kan ngomongnya di ruang tamu. Akhirnya aku juga keluar. Aku kesel kan, maksudnya kok malah bilang ini ada orang sirik gitu. Menurut aku kayaknya nggak mungkin deh warga juga atau tetangga-tetangga tuh sampai ngelakuin hal kayak gitu kalau cuma ngelihat 1 kali. Ada kecurigaan misalnya cuma 1 kali gitu. Setuju. Itu namanya aku marah kan Kak, kesel, kecewa gitu tuh, sakit hati. Aku di situ ngomong ya waktu ditanya intinya aku mau lanjut atau enggak sama si mantan suamiku. Aku belum ngasih keputusan. Aku bilang mau lanjut atau enggaknya nanti aku pikirin. Kalaupun nanti mau berpisah aku mau nuntut dia 500 juta. Terucap saat itu. Iya, tapi Artinya dia mau lanjut atau apalagi kalau cerai, jadi berhak dong dia kan? Ya, tapi terucap 500 juta tuh niat betul-betul minta 500 juta atau hanya sebatas ngomel doang gitu loh. kesel aja Kak, karena kan ya aku sakit hati loh gitu, kok aku sudah nemenin kamu kok malah disakitin kayak gini gitu sampai akhirnya rame kayak gini. Dan nggak pernah kau udah teruskan, mana 500 juta nggak pernah kan, hanya sekali itu doang kan? Saya melintas doang kan? Iya. Apakah ada setor uang mereka? Kalau yang 500 juta aku nggak terima sama sekali Kak, karena ya aku juga nggak tahu kan itu 500 tuh aku mau nuntutnya kemana gitu. Namanya kesel, spontan aja. Kemudian ada Tuh, itu adalah ucapan spontan ya. Iya. Dari Norma Risma gitu kan. Iya. Sebenarnya kalau dibalikin juga ya mana buktinya gitu kan. Kalau memang benar-benar nuntut itu kan ucapan spontan gitu kan. Norma juga bisa nyerang balik itu kan. Iya, dan kalau dari Bang Hotman pun bilang kalau itu sah-sah aja gitu, karena kan istilahnya kayak biaya kerugian gitu. Iya, tapi balik lagi Norma Risma nggak nuntut itu cuma ucapan spontan yang dia bilang. Sampai sekarang nggak dikasih peser pun ya udah, cuma ucapan spontan gitu. Iya. Gitu. Sekarang kita ke nextnya Nyo. Next. Nah di sini ditekenin lagi, ditebelin lagi sama Bang Hotman kalau uang 500 juta itu bukan pemerasan yang Norma bilang tadi gitu ya. Ceki people. Play. ini tadi yang tadi 500 juta itu termasuk dianggap pemerasan nggak? Oh enggak dong. Ya. Ibaratnya kalau ada datang menanyakan lu gimana sih, nggak usah lanjut deh, ya kan? Terus orang yang ditanya, oke, nggak usah lanjut, tapi syaratnya begini. Itu bukan pemerasan. Itu bukan pemerasan. Itu persyaratan namanya. Persyaratan. Itu pun dia hanya ngoceh sekali doang. Nggak ada tujuan pemerasan lagi pula. Kalaupun dia benar serius minta, itu hak dia karena dia sudah merasa dirugikan. Persyaratan tapi bukan pemerasan. Benar. Oke. Tapi saya dengar, maaf Norma, betul nggak sih kamu pernah ditransfer Uang damai. 25 juta tambah 25 juta jadi 50 juta? Oh itu memang ada sih Kak, pembayarannya tunai langsung. Itu dalam rangka apa dan untuk apa? Waktu itu awalnya kan yang minta itu bapak untuk mengurus perceraian. Ini untuk Bang Ical ya, keyboardisnya di FYP gitu ya. Mana-mana Trans 7 juga sama lagi kayak Bang. Aduh. Bang tolong ini dah mixingannya boleh dikontrol gitu, audionya kekencengan. Nong neng. Tolong lah. Lagi serius dengerin Udah ya kan. masuk suara si Norma kecil kayak, "Ay, dia ngomong apa?" gitu, ngeri salah. Lanjut lagi Nyo. Lanjut.
perceraian. Jadi awalnya tuh bapak minta 50, 25 untuk si mantan suamiku, 25 untuk emak gitu kan. Nah si mantan suamiku bersedia bayar yang 25. Kalau 25 untuk aku tuh sebenarnya aku nggak minta Kak, karena kan sebelumnya ada sempet KDRT juga pas perebutan barang gitu. Karena dari pihak keluarganya dia itu pengen damai, jadi dia yang dari pihak kakaknya sendiri yang ngomong, udah kita ganti aja uang visumnya sebesar 2-3 juta. Aku kan nggak mau, kata aku nggak mau diuangkan gitu, aku mau tetap lapor aja, terserah pihak kepolisian hasilnya gimana. Tapi kan dari sana pengennya damai segala macam, itu kan rapatnya sampai malam. Itu yang apa, dugaan KDRT? Iya. Oh, beda lagi sama kasus grebek beda lagi ya? Beda. Oke. Tapi Banyak. kalau Bapak 25 juta untuk apa? Untuk ngurus perceraian Kak, Minta ke si mantan suamiku itu, karena kan papa udah sakit hati lah gitu. Kalau bapak kamu udah nggak mau lah, kamu sama dia. Iya. Berarti Nyo, Ya. 25 juta kedua yang akhirnya menjadi 50 juta itu, Iya. atau 25 juta yang diterima Norma itu adalah bisa dibilang ya, bisa disimpulin oleh Mamang nih, menurut Mamang Iya. adalah uang sogokan Untuk biar dari tidak pihak keluarga Roji, biar masalah KDRT saat rebut-rebutan barang ini ya, tidak berlanjut. nggak dilaporin menurut Mamang ya. Nah, Heeh. itu padahal baru yang di tangan yang katanya rebut-rebutan BPKB ya. Iya, belum yang ditunjukin sama dicet. Roji kemarin Yes, ya. yang Roji bongkar sendiri soal mencekik. Waduh, Roji membongkar kuburan sendiri begitulah ya. Heeh. Jadi ini bisa jelas nih. Enak banget kalau Norma ceritanya tuh runut gitu. Nggak ngalor gitu, dibalikin ditanya lagi tetap sama, dibalikin Iya. ditanya lagi tetap sama ya. Heeh. Ya, bisa nilai sendiri mana yang ngadi-ngadi, mana yang beneran. Yes. Tapi Nyo, Ya, ini bisa kita lihat nextnya nih meluncur. cus. Rambu-rambu dari Bang Hotman bahwa udah, yuk Norma, ini udah saatnya lu bikin laporan balik ya. Ya, Karena gimana ya, kita udah ngikutin kasusnya, kita udah ngeliat juga nih proses masih terus berlanjut nih pelaporan Norma nih, bahkan sampai saksi-saksi pun udah diperiksa gitu kan. ya. Jadi nggak menutup kemungkinan dan nggak kecil juga kemungkinan besar Norma akan dipanggil nih kemudian nih sebagai terlapor dulu, ya nggak? Ya. Jangan sampai nanti terus larut-larut naik jadi tersangka gitu, jangan sampai gitu. Ya. Kita lihat penjelasan Bang Hotman, ceki people meng. Hey. Oke. Tapi bang, ini kan yang mengagetkan juga pihak mantan suaminya Roji sekarang malah yang menuntut dia kan bang? Jadi saya dengar katanya alasan laporan pencemaran nama baik itu karena katanya di dalam surat gugatan cerai, pengacara dia menulis bahwa seolah-olah setelah digrebek katanya diarak keliling kampung. Padahal enggak. Itu yang katanya si cowok itu keberatan kata-kata diarak keliling kampung. Terus dia bilang itu kan pengacaranya yang bikin, bukan dia. Tapi kalau digrebek benar ya. Benar. Makanya sebenarnya saya udah bilang sama dia, ya udah. Itu kan laporan suaminya sudah, saksi-saksi sudah diperiksa. Nanti kau bakal repot dipanggil sebagai terlapor. Saya bilang sudah waktunya kau bikin laporan polisi balik. Cuma dia bilang dia nggak tega sama ibunya. Tapi suatu saat kau harus memilih gitu loh. Tanya dia dong, kenapa ragu-ragu? Kenapa ragu-ragu tidak mau melaporkan kepada mereka gitu? Dugaan itulah di perselingkuhan. Karena kan kalau misalnya dugaan perjalanan itu kan otomatis dua-duanya harus dipanggil kan Kak, kan itu tetap aja ibu aku gitu, aku nggak tega. Oke, seandainya kamu nggak takut kalau misalnya laporannya dia ini, meskipun ada Bang Hotman, ini kita ngomong Ya. terburuk lah ya. Seandainya ternyata jadi tersangka. Kalau aku sih yakin karena aku benar, insya Allah nggak akan gimana-gimana. Tapi kalau dari pihak sana terus-terusan kayak ngelakuin lapor atau apa segala macam, itu juga bakal jadi pertimbangan buat aku untuk melaporkan balik. Tapi udah melapor ya kan? Udah lapor dan saksi-saksi sudah diperiksa. Saya udah bilang sama dia, sudah waktunya kamu untuk bertindak secara hukum. Soal nanti apakah dicabut lagi itu hal lain gitu loh. Yes, betul. Iya. Jadi mungkin aku tangkap maksud Bang Hotman mah laporin dulu aja gitu kan. Iya. Masa nanti di akhir kamu nggak kuat ngelihat nyokap kamu begitu kalah segala macam mau dicabut, ya monggo gitu kan. Iya. Itu urusan lu gitu. Tapi ini udah berlanjut nih. Saksi-saksi udah diperiksa nih. Iya. Ini kemungkinan besar nextnya akan lu nih Norma. Iya. Jangan sampai pemeriksaan lu tanpa dampingan gitu, tanpa dampingan kuasa hukum dan lu kecelek gitu kan. Iya. Walaupun Norma yakin Norma bener, yes kita pun yakin. Iya. Tapi kan ya namanya pengacaranya si Roji sama emaknya itu kan wow. Yes, Nyari mereka ada titik celah basic-basicnya juga iya, kan pasti. bakal diarahin ke arah pasal atau kasus pemerasan gitu kan. Iya.
bisa juga Norma naik jadi tersangka nanti. Iya. Jadi antisipasi dari Bang Hotman daripada nanti terlambat, mending laporin. Misalkan nextnya di depannya mau lu cabut, ya wes nggak apa-apa. Yang penting lu laporin dulu nih. Iya. Gimana caranya jangan sampai lu kalah start gitu ibaratnya Iya. begitu. Apalagi kan sekarang mamahnya dia udah nongol 2 kali gitu. Padahal yang kemarin sekali udah Norma bilang udah jangan muncul lagi di media. Iya. Tapi sekarang malah muncul lagi di podcastnya siapa kemarin? Iya, Itu ya. iya. Mana kecelek lagi kan. Harusnya Norma udah bisa mempertimbangkan sih. Dan Harusnya udah harusnya mikir. sudah bisa memutuskan untuk melaporkan balik. Orang yang lu jadikan pertimbangan gitu kasihan segala macam. Nggak Dia mikirin. saja memojokkan Anda, Norma. Iya. Dia ada di pihak Roji untuk memperkuat laporannya Roji gitu. Dia menjadi saksi pelaporan dari Roji Iya. gitu. Norma, tolong sadar Norma. Hey. Ini kita stop sampai sini dulu, nanti kita kawal lagi kelanjutnya kayak gimana. Sekarang kita Yes. ke next topic gitu karena akan Yes. ada lumayan banyak case yang harus diangkat. Oke. Meluncur. Cus. Bunda Korla versus Nikita Mirzani. Yes. Ini ada perseteruan antara Bunda Korla versus Nikita Mirzani ya. Berantem adu mulut langsung di live. live, ya. Gimana ceritanya nih pokoknya maceki-ceki people. Play. Siapa yang Iya dibalas banyak, itu? kapan balesnya? Ya siapa? Sebutkan Dr. Oki orangnya. aja Bunda Sebutkan cuekin. orangnya. Soalnya Jangan baca Taniamo doang. Bunda Sebutkan. cuekin. Sebutkan Dia tuh orangnya. kayak belaga-belaga buta matanya, tahu nggak? Nggak buta. Nggak ada, mataku memang nggak buta. Matamu yang buta. Maka tahu Hidup nggak punya duit. ngapain kerja terpaksa? Disuruh ini, disuruh itu, mau. Nggak ada terpaksa. Cuma 500 Nggak ada doang. terpaksa. Cuma Nggak ada. 500 juta doang. Nggak ada. nih. Memang kau tengok selamanya aku ada. Dengar dulu. Emang selama ini kau tengok aku ada mama yang glow-glowing. Ada pernah nggak buat di story? Nggak ada kan? Apa? Ada suara aku ngomong-ngomong itu. Paling cuma live doang. Terus kenapa? Apa masalahnya nih kita? Hah? Masalahnya apa? Binatang? Apa masalahnya? Binatang. Apa masalahnya? Hah? Apa masalah dengan kau? Masalah apa yang mau Bunda tanya? Jelasinnya yang tanyanya yang lengkap apa Gak ada masalahnya? penjelasan, semuanya aman-aman aja. Kau aja recok kali yang mana? munculnya. Yang mana yang Bunda mau pertanyakan? Yang mana? Mau ketawa yang ya? mana? Kamu tanya Bunda dulu, tanya mana? Ada nggak Bunda pasang-pasang iklan, pasang-pasang MS Go di dengan muka-muka story? Ada nggak? Enggak. Tapi Bunda pakai terus itunya setiap Emang live. mukanya bagus. Memang Bunda pernah bilang, siapa yang berani mengendoskan muka Bunda jadi cantik, aku terima endosan itu. Ya, Makanya. tapi Bunda dibayar kan? Ya, Bunda memang dibayar memang itu akhirnya. memang Ya memang iya, itu- sama aja itu make karena dibayar, bukan make karena dari hati diri sendiri. siapa Pelik ya ternyata ya. Mau menuju detik-detik menuju konser kok malah konfliknya makin pelik. Iya. Tapi Nyoh, Ya. nggak tahu ya, dugaan Mamang ini mah ya, mohon maaf ya Santuy People kalau salah juga. Memang kok merasa kayak ada S3 marketing di balik perseteruan ini? Bisa jadi sih. Karena tadi waktu di mention pakai apa tuh? Mana ada story-story segala macam gitu kan. Iya. Paling di live-live doang. Iya karena pakai terus ya, karena Bunda suka ini bagus gitu Bagus kan. produknya. Nah, produknya bagus makanya dipakai terus gitu kan. iya. Ada produk knowledge tipis-tipis lah ya. Terus dia bilang yang ya dibayar kan? Iya dibayar gitu ya. Tapi emang bagus ya gue make gitu. Terus ditekenin lagi gitu kan. Terus yang masalah tadi Niki soal nanya pertanyaan itu Bunda Korla ada sedikit senyum. Gitu Dua-duanya. kan. Abis Dua-duanya itu senyum. setelah Bunda Korla senyum, gak lama Nikmirnya yang senyum. Terus Bunda Korlanya baru nekenin gitu pertanyaannya. Iya. Kayak apa ya? Kayak senyum itu kayak lupa harusnya nanya ini. Gak tahu ya. Balik Iya, lagi iya, Mama iya, ngerasanya kayak ini sebuah campaign gitu menuju Iya. konsernya Bunda Korla gitu. Iya, kan. balik lagi kita tidak tahu gitu. Kita nggak tahu, cuman Ini kalau perkiraan kita aja ya. pendapat pribadi gitu kayak ada garis kampanye tuh pertama munculin jadwal bahwa akan ada konser nyanyi tanggal sekian gitu Iya. kan. Habis itu kan lumayan jauh tuh ya. Iya. Untuk tetap ada di Spike gitu, tetap rame, itu dibikin konflik. Siapa yang tepat? Inilah Iya. nyai konflik se-Indonesia kan. Iya. Nikita Mirzani karena pasti hype-nya dapat tuh kalau konflik sama dia tuh kan. Dibikin sama Nikita Mirzani konflik sampai pecahnya di live ribut bareng gitu. Iya. Sampai nanti akhirnya di hari H pas konser, pas acara gedenya itu mungkin ditutup dengan mereka berdua damai. Menurut Mamang loh kayak Iya. kan ngikutin dari kemarin tuh kok kayak sebuah alur campaign ya Iya. untuk sesuatu yang wow bombastis gitu. Terus sama tadi berantem juga. Ya boleh sih mention gitu, tapi kok kayak ada
product knowledge gitu ya. Pokoknya nggak ngerti lah. Atau Soft sell lah inilah pokoknya. Ya, atau dari Bunda Korla yang terlalu polos gitu. Iya, opsinya terlalu polos. Opsi 2-nya ya ini memang berantem beneran. Terus dari Bunda Korla yang terlalu polos gitu. Jadinya ya memang dimension yang memang dia ngomong apa adanya gitu. Ya, atau ya balik lagi ini soft sell gitu, sebuah campaign menuju konser Bunda Korla karena disponsori oleh MS Glow gitu. Ya, kita lihat nanti, tapi seru sih nih. Kita lihat aja nanti ini di akhir pada saat konser apakah ini beneran berantem atau S3 marketing. Yes. Sekarang kita meluncur nextnya Nyo. Nextnya ada seorang manajer atau supervisor ya, nggak ngerti memang yang sotoy, so tengil gitu kan, ngevideoin pegawai supermarketnya yang baru kerja. Iya. Perkara nggak ngucapin salam di videoin, diancam-ancam mau dipecat. Lu yang punya minimarketnya, hey, tolonglah ya. Kita lihat kayak gimana videonya, cek people. Saya minta maaf karena saya di toko kurang menyapa pelayan. Itu merupakan kesalahan saya, tidak menyapa pelanggan untuk melayani seorang pelanggan dan tidak menyapa di saat ada pelanggan. Ya udah, berarti kamu nggak usah. Belum waktunya ya masuk di Alfamart ya. Jangan Pak. Hah? Kasih saya kesempatan. Loh, kamu belum mampu kok. Daripada nanti jadi membebanimu ya, mendingan nanti kalau udah siap kamu masuk lagi di Alfa ya. Ini kan baru pertama kali observasinya, jadi masih belum biasa di toko. Jadi kesempatannya lagi Pak, hari ini saya maksimalkan lagi. Tapi diajarin nggak di DC? Diajarin Pak. Diajarin salam, tapi nggak salam. Iya, cuman saya kira untuk menyapa pelanggan itu saat pelanggan masuk saja, ternyata emang harus disapa ketika bertemu seorang pelanggan. Ya udah, berarti kan belum mampu kan? Nanti saya belajar. Ini manajernya sotoy banget. Woi, in frame dong anjing, pengen tahu. Aku penasaran, orang udah sesegukan, udah mohon-mohon gitu masih aja. Pengen diapain sih? Pengen disembah kakinya tuh. Pak, jangan pecat saya. Lu pecat. Iya, mungkin lu bisa masukin rekomendasi pemecatan, tapi men, lu tetap karyawan juga, manajer atau supervisor atau apalah, nggak ngerti anjir. Ya, bosnya mah bukan lu, yang punyanya bukan lu. Sama aku nggak terima yang dia bilang langsung ngejudge, berarti nggak mampu. Ya nggak bisa bilang nggak mampu karena ini baru pertama kali dia di toko, baru pertama kali dia di sana dan baru pertama kali ngelakuin kesalahan karena dia belum biasa gitu, wajar. Kayak macam manajernya baru masuk udah jago gitu. Ya elah, in frame lu sini anjir. Aku masalahnya paham karena kebetulan ruang lingkup ya mirip-mirip ya, di kantorku pun kayak gitu. Ada juga nemu-nemu orang yang sok senioritas gitu kan, mentang-mentang udah lama, udah ada jabatan terus tengil-tengil gitu. Ya salam, jedutin pala lu sini anjir. Lanjut lagi Nyo. Lanjut. Jangan lagi Pak. Ya udah, nanti kalau sudah mampu nanti melamar lagi ya. Jangan Pak. Selalu melanjutkan lagi. Sumpah begayanya nih orang kayak yang punya gitu. Lu masih digaji bulanan di situ, brother. Lu juga masih ketemu atasan lu yang Pak, tengil anjir, tengil. Yang kalau balas WA pakai begini ya. Iya, tengil yang ya SM. Ya sama-sama gitu. Tengil, manajer tengil anjir. Kamu tadi masuk di sini sama pejabatmu disuruh salam nggak? Suruh Pak. Serius? Beneran. Serius. Tapi dalam artian saya mengambil ininya. Tapi kenapa mereka nggak salam? Salam nggak? Nggak tahu Pak. Hah? Salam nggak? Salam. Dia dari salam pagi, nggak? Salam. Ya kalau kamu nggak jujur saya nggak mau. Iya salam Pak. Salam. Salam. Yakin? Cuma saya saja belum terbiasa. Bukan yang lainnya itu loh. Kok saya datang ke sini berapa lama nggak ada yang disalami sih? Muter-muter di toko. Dari pagi mereka salam nggak tuh? Apa kamu nggak dikasih tahu kalau di toko terus salam? Salam Pak. Jujur aja. Kasih tahu Pak. Salam. Benar. Tapi kenapa mereka nggak jalan? Kamu nggak nanya? Kok bapak nyuruh saya salam, bapak sendiri nggak salam sama kru yang udah ini? Nanya nggak kamu gitu? Enggak. Ya tanya dong. Kamu disuruh salam, kalau mereka nggak salam ya tanya. Kenapa bapak nyuruh saya salam kok bapak sendiri dan masnya nggak salam gitu loh. Jadi cari tahu ya. Ya gitu, jadi jangan disuruh tapi mereka nggak menjalankan gitu loh. Paham ya?
Ya kalau gitu berarti bapaknya nggak bisa nyalain mbaknya dong. Harusnya ngasih tahu ke yang seniornya. Kenapa lu nggak ngasih contoh buat anak baru? Kan ini udah tahu anak baru di sini, harusnya dikasih contoh gimana yang benar gitu loh. Ngarepin anak baru nanya, Pak nih kenapa nggak salam nyuruh-nyuruh. Mau di, ya elah potongan aja modelnya senioritas begini. Tapi Nyo, Iya. kayaknya si manajer ini demen deh sama mbaknya. Karena? Ya itu salahnya sampai di videoin, diolok-olok begitu gitu. Caper kayak ini loh, kakak senior caper sama junior waktu ospek kayak begitu. Ya elah, modelannya begitu. Tapi tenang yo, nggak usah khawatir, kita nggak usah terlalu emosi karena ada komenannya nih, boleh disikat dari Bang John LBF. Ini lokasi di mana? Udah kerja di tempat saya aja Mbak, semangat jangan sedih lagi. Mampus, dapat 700 replies. Ini bukan manajer loh Pak, ini bosnya. Yes. Beda kelas sama Anda nih. Anak yang Anda bilang udahlah berarti udah nggak mampu gitu, udah nggak mampu naik aja. Ya udah kalau aku jadi mbaknya udah Mbak follow up aja nih. Bahkan ada juga stitch dari video Bang John, kita akan lihat ya. Yes. Tapi sebelumnya kita akan lihat nih ada roasting tipis-tipis dari mas-mas TikTok yang ngerosting mas-mas yang rekam ini yang nggak berani in frame. Yes. Meluncur. Cus. Ini ada mas-mas TikTok yang jenggotan dan rambut palsu kayaknya dari account Harry Hore, nggak tahu, pokoknya lucu aja ngeliat rambutnya nih. Ada pesan buat mas yang tadi ngerekam. Yes. Kayak mana pesannya Nyo? Ceki play. Buat supervisor minimarket, nggak usah sok tegas, nggak usah tengil. Nggak semua orang yang masuk minimarket itu peduli sama salam. Betul. Lu daripada permasalahin salam basa-basi, mending lu permasalahin tuh mesin kasir 4 yang operasi cuma 1. Aduh, lu ya kalau emang SOP-nya nggak sesuai, kasih tahu yang benar, bukan direkam terus disebar. Kampus. Bawahan itu harus dikasih pembelajaran, bukan malah dibikin malu. Betul. Lu nih titel doang sarjana, kelakuan semena-mena lu. Mampus. Semoga aja nanti kuburan lu nggak dipenuhi sama Kinder Joy. Kinder Joy sama ini apa namanya? Cadbury Cup sama Fisherman Friend. Apal banget aja, apal. Iya. Sebelah sini coklat-coklat, betul, setuju banget sama Mas Harry Hore, biar rasa tuh. Entah supervisor, entah manajer gitu kan yang ya Allah tengil banget sumpah. Kalau gini bener. Ini kita point of view customer ya. Kita nggak peduli sama salam, bahkan memang pribadi pun kadang suka risih gitu. Sama datang iya kecuali ke Indo atau Alfa yang memang udah pada kenal sama kasir-kasir ya kan. Iya. Mas, beli biasa, yoi. Mamang selaku customer lebih peduli sama bandrol yang warnanya kuning. Iya, daripada salam-salam percuma, salam-salam tapi bandrol nggak ada yang kuning. Karena yang kuning itu diskon. Tolonglah gitu lah ya. Sama yang penting itu kalau misalnya kita lagi mau bayar itu dengan dilayani dengan ramah gitu loh. Nggak perlu kayak misalnya nggak terlalu penting lah salam itu. Ya penting juga sih. Iya. Tapi kan balik lagi, percuma lu disalamin tapi kasir yang dibuka cuma 1 padahal ada 3. Antri gitu kan, salam mulu kasirnya buka lagi gitu kan. Liar. Sekarang kita langsung meluncur ke gimana sih komentar dari Bang John LBF stitchannya. Meluncur. Cus. Ini video pegawainya di stitch langsung sama Bang John LBF official, biar rasa lu mas-mas supervisor atau manajer apalah itulah nggak ngerti. Cek people. Play. Minta maaf karena saya di toko kurang menyapa pelayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya mau tanggapin video ini ya teman-teman, karena banyak banget yang nge-tag saya untuk merespon viralnya video mbak-mbak yang kerja di minimarket ini ditegur oleh atasannya karena dia nggak menyapa dengan ramah pelanggan yang masuk ya, dan terancam dipecat. Itu bunyi caption yang ada di video yang saya stitch ini. Yang pertama gini Mbak, saya mohon Mbak jangan bersedih lagi, Mbak jangan menangis lagi. Saya John LBF siap mempekerjakan Mbak di perusahaan saya dengan gaji yang pasti lebih besar daripada gaji yang Mbak terima di minimarket tersebut. Karena apa Mbak? Saya tawarin Mbak kerja, kenapa? Karena saya lihat Mbak ini butuh banget kerja. Dan kalau Mbak posisinya ada di luar kota Jakarta, luar pulau Jakarta, gak usah khawatir. Segala akomodasinya perusahaan saya tanggung, dan nanti di Jakarta saya siapin tempat untuk Mbak tinggal oleh perusahaan saya di dekat kantor supaya aksesnya lebih mudah. Mbak silakan sampaikan ke keluarga, harapan saya orang tuanya Mbak ini berkenan untuk anaknya bekerja di perusahaan saya akan didik, saya akan pekerjakan dia dengan gaji yang pastinya lebih besar daripada yang diterima anak itu di minimarket tersebut ya. Nah, saya kebetulan lagi sama Bang Sunan Kalijaga SH. Coba kita tanya pendapat Bang Sunan Kalijaga SH
mengenai video tersebut, apakah dibenarkan atau diperbolehkan secara hukum bosnya atau manajernya itu memviralkan karyawan yang lagi ditegur sampai nangis-nangis seperti itu, sampai mohon-mohon ya, dan itu diviralkan. Dia mah gitu. Belum apa-apa udah bawa pengacara. Kan ketar-ketir si mas manajernya itu. dong. Iya lo. Kok langsung bawa pengacara gitu kan. Tapi penasaran juga gimana responnya. Yes. Cek people. Play. Silakan Bang. Ya, yang pasti kalau dari kacamata hukum ya itu ada dugaan tindakan melanggar undang-undang ITE yang dimana kalau si mbaknya tidak berkenan ya dapat melakukan upaya-upaya hukum. Dan perlu diketahui bahwa saya Sunan Kalijaga siap kalau memang Mbak butuh bantuan hukum secara gratis, tuntas ya untuk menghadapi persoalan-persoalan seperti ini. Thank you Bang Sunan. Bang Sunan itu garda terdepan juga ngebela rakyat-rakyat kecil yang butuh bantuan hukum secara gratis teman-teman ya. Dan jarang dipublikasi. Jarang dipublikasi. Karena Abang ikhlas bantu masyarakat ya Bang ya, supaya melek hukum juga ya, rakyat kecil juga nggak ditindas juga gitu ya. Betul. Jadi Mbak sekali lagi kalau Mbak berkenan silakan hubungi call center perusahaan saya, sampaikan persetujuan Mbak untuk bekerja di perusahaan saya akan persiapkan semuanya untuk segera jemput Mbak ke Jakarta. Semangat terus. Thank you ya. Gila dijemput loh Mang. Bukan Gila. dari itu sih sebenarnya aku bikin deg-degan tuh. Apa? Itu Bang Sunan udah open. Gue siap ngedampingin gratis. Iya. Kalau mau nuntut. Cuman aku salfoknya. Bukan tuh? salfok sih, curiganya. Nggak gratis sebenarnya. Tapi dibayarin sama Bang John. Oh iya udah bilang gratis, gue cover semuanya gitu Iya. kan. Tapi balik lagi dia bilang emang untuk fokus untuk yang biar bisa melek hukum gitu. Memang Iya. ada sama kayak Hotman 911 Yes. gitu. Gokil. Aku penasaran, pengen tahu kayak mana nasib manajernya sekarang. Apakah enak Anda tidur? Apakah enak Anda makan? Hah? Kalau misalkan mbak-mbak yang tadi nih yang ini Ya. mau jahat, Iya. samperin Bang John. Oke Bang, saya kerja di tempat Abang, tapi saya juga mohon Bang karena nama baik saya udah tercemar, saya udah malu gitu, monggo diproses gitu kan. Kena menyebarkan gitu kan, mempermalukan. Wah, kena. Meskipun kalaupun disebar kayak gini bukan malu sih, tapi netizen lebih ke peduli, care sama si Mbak ini gitu, kayak apaan sih nih yang ngerekam gitu, mungkin ya lebih ke gitu nggak sih? Tapi siapa tahu ini emang jalannya. Iya. Untuk dia mendapatkan rezeki yang lebih baik gitu. Yes. Kalau memang dia nggak approve tawaran dari siapa namanya Bang John gitu kan. Ya balik lagi ada hikmahnya ya di segala sesuatu ya. Tapi buat mbaknya semangat. Tapi mamang mah curiga nih, manajernya demen kayaknya, makanya digoda-godain. Ya enggak lah ya. Kamu udah nggak pantas di sini, kerja di sini. Udah kamu di rumah aja jadi istri saya. Iya, nanti ada begitu blok. Tapi gitu. ada yang bikin aku salfok juga Mang. Apa tuh? Emang beda sih ya kalau orang yang udah di atas tapi dari bawah dulu. Beda. Pasti beda. Ada sedikit. Pokoknya kelihatan perbedaannya gitu kan. Iya, karena kan dari akunnya Bang John kita sering lihat juga kan kalau misalnya 2019 dia belum jadi kayak Masih, sekarang iya. gitu, masih kuli ya. Tukang burung itu yang bisa main burung. Iya, pokoknya beda. Respect buat mbaknya, semangat terus. Buat Mas yang ngerekam, ketar-ketir nggak tuh gitu. Curiganya demen ini mah nggak gentle lu, kalau demen sama cewek ngedeketin gitu nggak gentle, potong tuh si Imron tuh. Kayak mau banget ditanya Pak gitu. Pusing kepala bawah anjing. Nextnya Nyo, ke saya thanks super thanks aja Nyo. Luncur. Nyo. Ya. Nyo. Ya. Nyo. Ya. Say thank to super thanks-nya Nyo. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita berdua dan memberikan ruang kepada Santuy People yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam dan juga bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya. Ini kita nggak janjian ya gerakannya. Terima kasih. Langsung saja yang pertama dari Alfi Agatha, Viana B. Prilly Queen. Absen dulu aja. Komennya ntar. Selamat pagi Nyomang dan Santuy People, stay safe and healthy ya Yongs. Aku udah capek Nyomang mau komen tentang orang-orang dajal ini, skip deh. Udah diwakili sama yang lain di bawah pastinya. Ada Nyomang awal aku nongol dikata mamaku kepanjangan, dikata namaku kepanjangan. Sekarang malah kecanduan manggilnya. Iya. Iya dia doang yang 6 suku kata aja. Iya. Yang mau ramein tongkrongan silahkan seperti biasa komen di bawah.
Langsung disambut oleh Andi Jukis of the Brew. Hoam, absen dulu komennya ntar ikutan kayak Kak Alfia deh. Salfok menit 23.30. Rese banget sih Mamang malah joget-joget pas detektif Nyonyo coba terangin analisa logikanya. Dalam hati Mamang pasti bilang, "Nyo, sekarang kamu merasakan yang kurasakan saat nge-reaction DBM." Atau nggak boleh gitu ya Mang, jahil banget gitu. Masih Mamang nih. Lanjutkan, kalau nggak jahil bukan Mamang namanya ya. Buat Norma please jadilah smart people kayak Kak Vena Melinda, jangan kayak kami para netizen sudah support kamu, jangan sampai telat bertindak ya. Tolonglah Bang Hotman Paris. Yes. Buat Jumadi and partner yang kemarin keluar-keluar mengedepankan perdamaian. Nah, kenapa malah makin kesini makin semangat buat lanjutin kasus yang katanya pakai kronologi fakta hukum, baca aja males. Jangan-jangan nih pengacara sebenarnya MC-nya brother tukang sound hajatan, anjir. Yang kabur ya, peace brother, ente kadang-kadang ente. Thanks buat Kak Alfia Agatha Viana Bipriliki. Oh itu pakai nada gitu. Buat Ruang Tisam dan Nyomang nggak bosen konsisten baca super thanks. Salam S4 selalu. NB buat narasumbernya Nyomang, brother soda kering mantap pisan, respect. Yoi, soda kering of the Brew. Nextnya dari Ricky Abdurrahman. Absen. Bu Rihanna ini sama Rozi kagak tahu konsep mertua dan mantu dah. Tujuan Norma nikah sama Rozi supaya status antara ibu sama si Rozi jadi ibu dan anak. Harapannya supaya nggak jinah lagi, karena mertua itu setara orang tua tiri. Kita nggak boleh macam-macam karena statusnya sudah jadi orang tua, bahkan setelah cerai pun haram buat dinikahi. Satu lagi, setahu saya pakai baju bisa sambil masih pakai mukena. Cowok juga kalau ibadah suka ada yang buka daleman terus pakai koko, takut ada najis. Sebelum dibuka harus harus pakai sarung dulu. Inggris anjir. Dulu soalnya telanjang mau ibadah itu nggak sopan. Tapi kok ibunya kesenangan bisa ikut viral. Iya ya, di kemarin cengangas kayak motor ini anjir, motor nggak nyala. Cengangas gitu. Cengenges. Next ada dari Syah Movie, ikutan dah absen gitu. Oke. Tuan Nugroho, terima kasih ya Mbak Alfia Agatha sudah memberi tempat untuk berkomentar. Sehat selalu buat Mbak Alfia Agatha. Nyomang dan para santai people yang always in here, semoga Roji dan mantan ibu mertuanya semakin kecelek. Jadi ketahuan deh buat Mbak Norma, semangat terus ya, sudah laporkan. Balik saja ya, iya. Saya mau nambahin nih, tadi saya lihat lapor Pak, ada Fajar Sad Boy, mantap deh lihat Surya Insomnia dan Wendy Cagur emosi ya. Yang semalam tayang tadi pagi kan. Ada Dias CRML Work absen hashtag nanti ngelawan G biar enak. Anjir chat ibunya. Next ya. Dari Indra Ipas. The best cocote pengacara Jumadi. Jadi gak sabar Bang Hotman turun tangan. Yes, epic comeback Bang Hotman nih. So fun and santu yo. Halo Kak Alfia, halo Nyomang, numpang komen ya. Mumpung habis nyuci piring, biasa cuma nonton aja sambil nyuci piring, gak bisa komen karena tangan basah. Gemes aku lihat Bu Rihanna Ana. Logikanya kenapa pas penggerebekan kok pas nggak pakai baju dan Roji cuman pakai kolor. Kenapa kok pas katanya cuman 5 menit? Sudahlah. Gemes banget aku dengernya. Maka aja kan 5 menitnya kompak banget. Iya. Abdurrahman absen dulu. Roycom News Studio. Sedikit orasi Nyomang bareng netizen Ibu R dan Pemuda R. Yang memang R banget, bikin resah. Oh iya, Roji Rihanna. Oh iya benar-benar. Ayo kita error bareng, ayo kita emosi bareng, ayo kita mikir bareng, ayo kita negatif bareng. Tuh. Dipersilahkan ya. Ini dari RR. Thanks buat Nyomang udah ngawal kasus ini, bukan apa-apa, nggak kebayang kalau sampai Norma jadi tersangka. Nah, ada kemungkinan kesana nih. Feelingku juga kesana, makanya Bang Hotman, yuk sebelum terlambat. Soalnya poin yang saya tangkap dari kasus ini adalah semua statement Norma 100% jelas dan jujur. Iya. Poinnya perselingkuhan, iya, dan perzinahannya hanya sang ibu dan Roji yang tahu. Iya sih. Nextnya, kecebong masa depan. Ikut absen. Land of Dawn semakin memanas. Baru lihat nih aku. Movitre Sulka Play 89 Malaysia hadir numpang komen Mbak Alfia. Semoga semua murah rezeki dan lancar selalu pada yang melihat video Radio Santuy. Amin. Tolong seru nama saya di video selanjutnya Mang. Ini udah disebut. Panggil dong. Siapa tadi? Movitre Zulka Play. Movitre. Ya. Next ada dari Soleh. Numpang komen ke Alfia Agatha, moga makin sukses. Amin.
Hadir Nyomang, lucu reaksi Mamang sampai joget-joget. Kan benar si Miss AE. Oh AE. Emaknya NR kecelek bin keceplosan terus. Makin lu muncul makin kebongkar Miss AE. Jumadi sama Pak Botak saling melengkapi. Yang satu menggebu-gebu, yang satu ngantuk. Itulah, kayaknya curiganya itu Jumadi dan partnernya itu. Dia ya. Jack the Santo yang komennya double. Option pasang stepson and stepmom. Pasangan stepson and stepmom ini mulutnya belum disetting ya. Baut sama kabelnya. WKWK offset mulu. Malah buka aib sendiri. Offset mulu malah buka aib sendiri di media ditambahin. Kenapa gak diedit aja? Diedit aja, aduh mulus banget. Next ada tadi bae numpang komen ke Alvia pagi Nyomang, dan dengan dilibatkannya ibunya Norma untuk muncul sepertinya akan menjadi blunder bagi kubu R, apalagi jika kasusnya naik ke persidangan dan jadi saksi. Wong ngobrol biasa di podcast aja jawabannya begitu, bagaimana ntar jecar pengacara sekali berbang Hotman di sidang. Keringet dingin pingsan kayaknya Maya, pingsan. Next dari Poce C. Ismail. Sikat. Salam santuy untuk Mbak Alvia dan juga untuk Nyomang ya. Lepas dengar penjelasan nenek Rihanna, aku bertambah yakin Rozi dan Rihanna memang berbuat permainan bercucuk tanam. Yakin sangat. Betul-betul penjelasannya menampakkan kebodohannya. Hey Rozi dan Rihanna, ingat Tuhan mengetahui apa yang kamu lakukan. Zina. Lagi membuat pengakuan palsu. Allahu, udahlah, malu sama umurmu, malu sama anakmu, malu sama masyarakat. Udahlah, jangan jadi bodoh. Emosi aku serius. Udahlah ya Nyomang, aku undur diri dulu ya. Maaf banget jika aku ada terkasar bahasa ya. Nyomang tetap sehat dan terus hibur kami dengan info-info terkini dan terpanas. Bye. Oke, thank you Terima kasih juga selalu menemani Nyonyo di live. Yo, emosi beneran. Nextnya ada dari Menur Official. Terima kasih Mbak Alfi. Nyomang numpang nyanyi lagu dangdut 5 menit lagi. Tahu-tahu aku digerebek gitu anjir. Bener-bener sih 5 menit sih ya. Nextnya ada dari Perlan Dista. Entahlah, Mang. Aing pusing dengar ceritanya. Aku cuma bisa bilang cepat sembuh ya. Jangan lupa diminum obatnya 3 kali sehari ya. Pertanyaan terakhir deh, Mang. Boleh ya? Pas digerebek ada nggak Bu perbedaan celana yang lebih maju mungkin celananya? Tolonglah ya pertanyaan buat Ibu Rihanna Ana. Next ada dari Benny Adam. Absen itu tidak hadir guys. Oh iya bener. Absen dulu. Iya tapi bener, bingung ya. Bener. Next ada dari Indra Kenti. Wow, buat mak nih dengerin ya katanya. Asupan layar biru itu memang perlu, tapi tidak seharusnya dilakukan dengan anak menantu gitu kan. Sedikit mengakui tanpa dia menyadari. Mungkin dia kira ini bukan ranah media. Seakan bicara layak. Seakan berbicara layaknya dengan penggosip tetangga. Maaf mak, kamu lebih tua dariku. Tapi cara mainmu pun terlalu mudah. Kita pahami. Pun kali ya. Next dari Ibel. Bang Ibel. Ibel Dwi Syahrida. Wah parah nih nyokap sama si Rojak. Awal dia nggak membahas masalah agama, cuman beralasan gerah-gerah si pengacara Kampreto itu. Ditanya Dewi Persik ada tambahan habis sholat, dan sholat inilah yang dijadiin bahan pembelaan gue ngeri loh katanya itu kan. Oh ya ntar ada azab ilahi apa dari mereka berdua yang beralasan mengatasnamakan sholat. Iya bawa agama berani banget tuh si Roja nyokapnya Norma gitu. Nextnya Chandra Gotama. Mami Rihanna akhirnya nyeplos juga kan, selingkuh sama Roji. Pakai alasan abis sholat mau ngadem pakai AC ya. Iya, ngaku juga nggak hamil sama Roji. Terus mau hamil sama siapa? Udah deh Bang Hotman, gotok-gotokin deh pala Roji sama Rihanna sama CS-nya biar sadar kalau selama ini lagi pada mabok. Udah gitu aja Nyomang, salfok sama topi kuning di tembok sama list wanted-nya. Udah lama padahal. Udah lama. Next ada dari Rian Adriana. Terima kasih Sultan Santuy sudah sediain tempat buat para benalu komen untuk meluapkan unek-uneknya. Salfok sama kata-kata emak-emak peot. Kamar saya, aing numpang di rumah mertua. Di situ ada kamar 3, yang satu kamar mertua, satu kamar anak, satu kamar aing sama istri. Tapi mertua nggak pernah nyebut kamar aing itu atau kamar anak itu kamar saya. Iya. Padahal itu kan rumah milik mertua. Tapi nenek-nenek ini kok bilang itu kamar saya. Oke, aku nggak kemarin, mantap nih. Padahal itu kontrakan anak sama menantunya. Berarti ada sesuatu di kamar itu yang sering dilakukan. Jadi berasa kamar saya sendiri. Wow, Queen of Kecelek.
Sumpah irung bekah kata hidung mekar. Next ada dari Art Lombok. Muncul lagi Nyonya dan Mamang. Salut sama Norma, dia kuat banget hadapi si paling mencari alasan untuk bersembunyi. Namun nyatanya tidak bisa karena kepintaran netizen. Ibu Rihanna, mata kok kemana-mana, kelihatan banget kayak anak sekolah ujian pura-pura mencari jawaban. Udah, aku pun ikut pusing lihat kasusnya. Buat Nyonya dan Mamang sehat selalu serta rezekinya makin lancar. Amin. Anita Tea nih aku yang sikat ya. Mamang, kemarin kenapa kabur begitu saja? Hai santuy people, I'm in here again gitu kan. Kok Kak Alfia, halo Kak Alfia gimana, sehat? Itu kemarin uploadnya error, tadi rekamnya error ya. Iya. Sumpah ya makin membagongkan si Norma ini bener-bener dajal, kudu dihukum seberat-beratnya ini mah. Esmoni aing gitu ya. Norma tolonglah, kamu boleh kasihan sama emakmu tapi apakah dia layak? Nges pusing aing lir lah gitu. Kalau sampai Norma melaporkan, kami selaku netizen radio Santuy in the Brew akan bersorak gembira sambil bernyanyi Shalala. Kita mensupport abis ya, mengawal sampai dibui. Nextnya Andika Pandu NR. Emaknya Norma Risma buat prahara lagi. Boleh nggak nyomang fatality emaknya Norma Risma, pengacara sama Rozi? Anjir. Tangan sama kaki gue udah gatel untuk fatality 3 orang. Fatality finish him gitu kan. Next ada dari Mas Jay Official dengan Roji. Pun saya tidak hamil. Secara tidak langsung pada waktu itu memang ada hubungan lendir. Fix, no debat guys. Celek. Nuning Handa hadir. Hai Kakak Alfi, Nyomang and Santuy people, sehat semua ya. Jadi pengen tahu sampai sejauh mana nanti the power of Jumadi ya. Kayak melempem nih. Tukang son hajatan, met pagi Nyomang. Aing ngakak Nyomang dengan statement emaknya Norma. Untuk saat ini belum hamil. Berarti kan secara logika pernah berbuat dong. Capruk lu, kecelek. Capruk ngaco lu gitu kan ibaratnya. Neng Yati apa emosi? Emaknya Norma Risma lama nggak keluar, kirain lagi siapin konser, taunya abis hafalin naskah buat konvers. Udah lama jangan keluar lagi, mending diem aja daripada blunder terus. Makin kesini makin jelasin kalau emang pernah huhuhihe. Iya, netizen bisa menilai kok. Kevin Christodeus, semangat beraktivitas semuanya Santuy people yang always in here dan Sultan Santuy atas waktu dan tempatnya. Yo Nyomang, itu kelihatan jelas kalau emang kejadiannya begitu. Raut wajah dan gesturnya meyakinkan kali bah katanya tuh. Makin membela, makin kelihatan salahnya. Kalau kata orang putusi bau, uli pemudu muan kenirik, rasain kebodohan diri sendiri. No comment yang panjang deh. Sehat selalu, sukses selalu buat Nyomang dan Santuy people semua. Peace. Next dari Setia Kelana. Absen Nyomang ikut nimbung ya. Cuman mau bilang itu kalau dilihat dari ekspresinya si ibu seperti sedang mengarang cerita, dan saat ditanya hamil atau tidak, di situ terlihat jelas kalau ibunya tersipu malu seakan dirinya mengakui atas kehamilannya, dan dengan bangganya dia bilang dengan Rozi pun tidak. Berarti secara tidak langsung dia mengakui pernah melakukan hubungan dengan Rozi. Itu. Barberbor, kali ini gue dukung Ibu Norma. Ayo Bu, serang terus si Norma biar keluar statement dari Ibu Norma yang membagongkan, biar malunya sampai kiamat. Panjang banget sampai kiamat aja. Albertan, ini pengacara dibayar berapa ya? Mungkin barter exposure kali ya. Percuma ini kasus bakalan panjang kalau yang diwawancara bukan saksinya gitu kan. Langsung saksinya aja yang diwawancara, kalau memang benar terjadi, kalau hanya settingan ya nggak tahu lagi katanya tuh. Next ada dari Kapten Swak 45. Kenapa ya aku salfok sama hidungnya kayak babai gitu kan. Gitu kan, tolonglah. Cahaya Syabani, sikat. Numpang Kakak Alfia, ngakak dan emosi denger ocehannya maknya Norma. Gimana ya reaksi keluarganya? Bikin malu aja. Iya, langsung di close kayaknya YouTube-nya. Nah, ini ada mamanya nih, mamanya Norma Risma. Kayak yang pakai skrip gitu ngomongnya. Dah lah, aku bingung dengan apa yang kamu ucapkan. Yang jelas saya sama ibu ini cuma sama julukan saja, tidak sama kelakuan. Dan biasanya keceplosan itu adalah cerita aslinya. Gak ada yang nanya hamil gak sama Roji, malah ngejawab sama gak hamil juga sih sama si Roji. Kocak. Wayan WKTV, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sada Malik alias anaknya Mama Seli. Malam semuanya, Maci, Kak Alfi, Agatha. Mamang, untuk episode kali ini Nyonya sangat-sangat juara komen ini. Nyonya emosi berat sih sumpah. Makanya Mamang masih tetap stay ngawal Norma tuh. Nyonya sebagai perempuan kayak gemes banget ya nggak Nyo?
Last of the last ada dari Bupati, kita kedatangan Bupati satu dari Singapura. Aduh anjir Pak Bupati, mohon maaf ya. Nyomang santuy people. Sendiri salam kenal Nyomang, salam kenal juga Pak Bupati. Aduh kita kedatangan Bupati. Siap Pak Bupati, siap. Nanti jangan sampai Bupati, Lurah, Camat, Gubernur semuanya. Sampai presiden nanti muncul. Presidennya kata kita. Oh, kita mah ini yo MC-nya, penyiarnya. Habis yo. Sikat. Terima kasih kepada para Sultan yang sudah memberikan super thanks dan ruang kepada Santuy People yang lain, dan juga terima kasih juga kepada para Sultan Santuy yang sudah menonton. Udah. Udah kayak kucing. Lanjut di komen seperti biasa. Nyonya dan Mamang. 2 tepi mangkok. Cabut dulu dan ciao.